Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rodatul Jana NIM E1C0229193 kelas 6F. Hari ini aku akan menceritakan sebuah novel ya, karya Dan Brown. Dua novel yang sangat anti mainstream ya teman-teman, dengan judul adalah Simbol dan Malaikat Iblis. Bagus bukan? Ya, ini adalah novelnya. Oke, yang pertama kali ini aku mau cerita nih tentang The Last Symbol karya Dan Brown. Kalau kalian suka cerita-cerita misteri yang penuh simbol atau sejarah rahasia dunia yang bikin deg-degan, ini cocok banget ya untuk kalian dengar. Oke, aku akan menceritakan The Last Symbol menurut aku ya teman-teman. Ini versi aku. Oke, kita mulai dari The Last Symbol dulu ya. Jadi ceritanya The Last Symbol ini yaitu si Robert Langdon, seorang profesor simbologi dari Harvard yang kayaknya udah langganan masalah banget ya. Nah, diundang ke Capitol buat ngasih ceramah nih. Tapi belum juga mulai ceramahnya, dia malah ditarik masuk ke dunia misteri yang super rumit itu. Semua berputar di sekitaran Freemasonry, kelompok rahasia yang katanya punya pengaruh gede dalam sejarah Amerika. Serius, sepanjang cerita kita kayak bakal diajak muter-muter ke tempat bersejarah, mecahin teka-teki dan ngadepin musuh misterius yang bernama Malakah yang punya rencana jahat, super jahat. Malakah ini yaitu yang punya karakter jahat ya. Nah, rasanya kayak lagi main roller coaster yang nagih banget gitu kalau kita baca The Last Symbol ya teman-teman. Itu saja yang bisa saya ceritakan tentang novel The Last Symbol. Yang kedua yaitu Malaikat dan Iblis yang gak kalah gila. Malaikat dan Iblis ini akan menceritakan kali ini Langdon terlibat dalam kasus. Lagi-lagi Langdon adalah pemeran utama ya teman-teman. Nah, Langdon ini terlibat dalam kasus antimateri ya, zat yang sangat berbahaya yang bisa meledakkan seluruh kota, yang dicuri dari laboratorium CERN dan disembunyikan di tengah-tengah pantikan. Parahnya lagi, itu pas banget momen konklab atau pemilihan paus baru, jadi dia harus balapan sama waktu dan sambil nyusurin jejak organisasi rahasia Illuminati yang katanya punya dendam lama sama gereja. Nah, kebayang dong ceritanya seseru apa ya. Jadi campuran sains dan agama, simbol kuno semua jadi satu. Tegangnya tuh kayak benar-benar bikin kita lupa nafas. Jadi itu saja yang bisa saya ceritakan menurut versi saya untuk cerita dua novel ini ya teman-teman, tentang dua novel karya Dan Brown ini. Nah, kalian bisa baca ya jika kalian kurang puas mendengarkan aku bercerita. Di cerita-cerita ini gak cuma bikin jantung kita deg-degan ya, ada nilai hidup di dalam juga loh. Jadi malaikat dan iblis ini kita diajak mikir soal hubungan antara sains dan agama. Emang harus bertentangan ya agama dan sains itu, atau bisa melengkapi? Oh, ternyata di novel ini pesannya sangat jelas. Dua-duanya bisa berjalan bareng, saling isi. Sains ngasih kita pengetahuan, tapi agama ngasih kita arah. Keren bukan ceritanya? Oke, aku akan melanjutkan The Last Symbol. Jadi pelajaran yang saya dapatkan itu soal kekuatan pengetahuan ya teman-teman. Nah, pengetahuan itu kayak pisau. Kalau jatuh ke tangan yang salah bisa berbahaya. Akan tetapi kalau jatuh atau dipakai ke tangan yang orang bijak atau baik bisa jadi cahaya buat banyak orang. Nah, di situ juga banyak banget filosofi yang bikin kita mikir nih tentang diri kita sendiri, alam semesta dan mana hidup. Jadi cerita ini bukan cuma seru saja ya teman-teman, tapi juga deep banget untuk dibaca. Jangan lupa membacanya ya, sangat seru loh. Kalian rugi kalau tidak akan membaca. Nah, dan yang bikin aku makin tertarik nih untuk membaca dua novel karya Dan Brown ini karena filologi. Coba bayangin deh, banyak konflik di cerita ini muncul karena salah paham soal teks atau simbol kuno. Nah, filologi itu kayak alat super yang bisa bikin
atau bantu kita ngerti makna dari teks-teks lama. Gak salah baca, tapi benar-benar ngebedah bahasa, konteks, sejarah, dan semuanya. Nah, Karya dan Brown tuh sukses banget nunjukin kalau huruf, simbol itu bisa punya kekuatan besar kalau kita ngerti artinya. Jadi, buat kita yang belajar filologi itu semacam reminder ya kalau ilmu kita bukan cuma buat di kelas. Filologi itu bukan semacam reminder kalau ilmu kita bukan cuma buat di kelas, akan tetapi bisa bantu kita di dunia dan ngerti masa lalu dan mencegah kesalahan di masa depan. Jadi, filologi itu sangat bermanfaat untuk kita belajar ya teman-teman, untuk ngerti simbol kuno. Baik, akhirnya aku bisa bilang nih satu hal guys, satu halnya aku akan bilang, baca karya Brown itu beneran kayak dapat 2 bonus. Yang pertama, serunya dapat. Yang kedua, ceritanya nggak pernah ngebosenin. Akan tapi ilmunya juga dapat karena kita diajak mikir, merenung, dan belajar dari setiap teka-teki. Jadi, buat kalian jangan lupa baca ya. Coba deh baca, kalian makin semangat belajar filologi. Oke? Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya ceritakan dari 2 novel karya Dan Brown ini, yaitu adalah Simbol dan Malaikat Jibril. Tes ya, dengerin cerita aku dari awal sampai akhir. Novel karya Dan Brown yaitu adalah Simbol dan Malaikat Jibril. Jangan lupa ya, kalau kalian baca itu kalian bisa belajar itu filologi. Dadah.